Aduh, nih anak-anak ini masih tidur. Hei, bangun Jo, bangun Jo. Bangun Jo. Kak Elsie, sedikit lagi masih ngantuk. Aduh, hari Minggu dang ini. Orang mau ibadah sekolah Minggu dang. Oh iya Kang. Hei, bangun Jo. Aduh, cepat-cepat. Bersiap, Jo, bersiap. Shalom adik-adik. Damai di hati. Nah, saat ini torang baku dapat lagi formu ibadah sekolah minggu sama-sama. Nah, semua siap? Siapkan Alkitab? Duduk manis? Nah, sebelum itu Kak mau tanya dulu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Nah, puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan sekarang torang semua mulai torang ibadah sekolah minggu. Semuanya berdiri, torang nyanyi sama-sama lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Sekarang torang semua berdoa, semuanya sikap berdoa, kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Nyata Bapa, di saat ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Erin. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Ibu Erin supaya bisa menyampaikan cerita Alkitab dengan baik. Dan untuk anak-anak yang saat ini ada di rumah akan mendengarkan cerita Alkitab, kiranya mereka boleh mengerti Tuhan dan kiranya kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan hidup mereka dan boleh menguatkan anak-anak sekolah minggu. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum torang mau baca dan mau dengar cerita Alkitab, mari semua torang nyanyi sama-sama lagu Firman Tuhan ku dengar. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat Gemim Kanaan Ulu Indano.
Hari ini ibu punya sesuatu. Siapa yang tahu apa ini? Ada yang bilang ini love, ada yang bilang ini cinta, ada yang bilang ini kasih. Ya benar, ini adalah lambang dari cinta atau kasih atau love. Dan kasih itu artinya adalah sayang. Sekarang ibu mau tanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak saat ini sayang kepada siapa? Mama, papa, ya betul sekali. Adik, kakak. Siapa yang sayang kepada Tuhan? Angkat tangan. Aduh, mantap sekali sayang kepada Tuhan Yesus. Mantap sekali. Ya, sekarang Ibu akan menceritakan sebuah cerita dari Alkitab. Cerita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25-37 yang diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang sedang berjalan sendirian dari satu kota ke kota yang lain. Di tengah perjalanan tiba-tiba dia dihadang oleh sekelompok penyamun. Adik-adik tahu apa itu penyamun? Jahat, yang punya niat jahat untuk mencelakai orang lain. Nah, penyamun itu mencelakai bapak ini, kemudian mengambil harta bendanya dan memukuli bapak ini sampai bapak itu terkapar, kesakitan. Sampai dia berteriak minta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Satu kali ada seorang imam yang lewat di dekat situ, tetapi dia hanya melihat saja. Dia sepertinya tidak acuh, dia tidak pusing dengan apa yang sedang terjadi saat itu. Dia melanjutkan perjalanan dan tidak menolong bapak itu. Kemudian lewatlah seorang Lewi melintasi jalan itu. Orang Lewi ini pun tidak tergerak hatinya untuk menolong bapak ini. Kasihan ya, ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar cerita ini. Dan orang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria ini melihat ada orang yang terkapar di tengah jalan. Kemudian dia turun dari keledainya. Dia menolong orang itu. Dia menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya. Kemudian dia bawa ke penginapan. Dibersihkan luka-lukanya. Dia memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk dipergunakan merawat bapak yang terluka itu. Bahkan dibilang kalau masih kurang nanti bilang saja. Nanti kalau kurang tambah. Dari ketiga orang itu, menurut adik-adik, siapa yang sudah melakukan perbuatan yang benar dengan menolong orang yang terluka itu? Ya, benar sekali, orang Samaria. Kenapa orang Samaria itu melakukan perbuatan baik dengan menolong bapak yang terluka itu? Padahal dia tidak mengenalnya. Karena dia tahu dia harus mengasihi orang lain. Dia harus menolong orang yang kesusahan. Kita baca sama-sama di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Sudah dapat semuanya? Lukas 10 ayat 27. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik, siapa yang harus kita kasihi? Apakah hanya mama, papa, kakak, adik?
Ya, semua orang. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi siapa saja, apakah kita harus mengasihi teman yang nakal? Ya, harus. Bahkan musuh kita pun harus kita kasihi. Kan sudah dibilang tidak boleh pilih-pilih kalau mau mengasihi. Semua orang kita harus kasihi. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Yuli tentang bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, itu juga adalah bentuk dari kasih Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, ketika Tuhan sudah mengasihi kita, sudah menebus dosa-dosa kita juga harus mengasihi sesama manusia. Sebagai ayat hafalan, kembali lagi kita baca dari Lukas 10, ayatnya yang ke-27. Kita baca sama-sama yuk. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca sekali lagi dari Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ayat hafalan yang harus dihafalkan oleh anak-anak di minggu yang berjalan ini. Nanti ketika anak-anak sudah menghafalnya, boleh disampaikan kepada mama atau papa supaya nanti mama dan papa yang akan menilai apakah anak-anak betul-betul sudah menghafal ayat hafalan di minggu ini atau mungkin hanya bermain saja. Nah, sampai di sini cerita sekolah minggu kita pada hari ini, dan kiranya cerita di saat ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan juga orang tua. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan cerita yang lain. Sampai berjumpa. Sebelum torang berdoa, torang menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Naikkan ucapan
Mari torang berdoa. Bapa, makasih banyak Tuhan Yesus, Bapa yang pembaik dalam torang hidup. Tuhan, terima kasih telah menuntun ibadah sekolah minggu kami di saat ini Bapa, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan tadi juga kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya apa yang kami dengarkan tadi Bapa, boleh kami mengerti, boleh kami simpan dalam hati, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Kanaan Uluwindano yang ada di rumah bersama dengan sanak keluarga mereka. Tuhan kiranya selalu memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit Tuhan. Terlebih saat ini Bapa, untuk anak-anak yang sudah sekolah, yang mungkin dalam masa ujian, Tuhan kiranya menuntun anak-anak, berikan hikmat sehingga mereka boleh melaksanakan ujian dengan baik. Dan Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Kanaan Uluwindano, mulai dari Ibu Penatua sampai kepada semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan juga berikan semangat untuk tetap melayani anak-anak di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Kami bersyukur dan kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Sekarang torang semua tutup torang ibadah sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri, torang menyanyi sama-sama lagu Kamu Adalah Murid-Muridku. Torang ibadah sekolah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Sampai jumpa minggu depan.